pralon karena di bawah ada sumur untuk penarikan air buat mereka-mereka yang sedang berkebun di lokasi sini, geng. Untuk nyedot air. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh para penikmat dan pecinta misteri dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel kreator YouTube, guys. Kita akan mengungkap sebuah fenomena hantu ganyang gitu ya. Jadi hantu ganyang itu adalah salah satu hantu yang saat ini sedang viral di lokasi sini, di tempat ini. Orang-orang mengatakan hantu ganyang. Saya belum tahu wujudnya seperti apa, tapi yang jelas hantu ganyang ini dia sangat meresahkan, tapi kayak gerimis. Intinya hantu ganyang ini meresahkan, guys. Jadi gini, guys, ada beberapa warga yang sempat ketemu dengan hantu ganyang lokasi sini. Jangan lupa ditekan tombol like, share, and subscribe-nya ya, cuy. Hantu ganyang, lokasi ini pernah dieksplor, dulu pernah dibersihkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau misalkan suatu lokasi yang sudah saya kunjungi, pasti langsung saya auto bereskan, bersihkan. Tapi dengan catatan tempat itu harus ada aktivitas atau ada kegiatan manusia di dalam sebuah bangunan. Tapi kalau misalkan masih tetap dibiarkan, ya nanti akan ada lagi, tumbuh lagi. Ya, kalau manusia mah biasanya rumah-rumah atau bekas bangunan yang kosong seperti ini itu paling yang nempatin orang gila gitu loh ya. Nggak tahu beberapa hari lalu tuh saya memiliki suatu mimpi yang dimana seperti kayak di taman gitu, penuh dengan kupu-kupu, terus didatengin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yasrafal Jin. Tekan tombol like-nya cuy, udah makin merinding cuy. Tekan tombol like-nya cuy. Agar terlihat eksistensinya di sini, kita coba menggunakan senter merah dulu, geng. Hati-hati malam Jumat Kliwon ini siapa? Kepala saya berat banget semenjak turun ke lokasi sini, geng. Kang Wahyu 10K, ayo geng. Ada yang ikut azan, Kang. Masa sih? Asli, ada yang ikut azan. Guys, 820.000 lagi. Ada bayangan di luar jendela pas azan, Masya Allah. Oh, oke. Pas Kang Ian tadi azan, ada yang ikut azan ya. Oke, siap. Makasih informasinya. Kang Ian terlalu fokus tadi azan, jadi nggak mendengar. Karena bangunan ini adalah sebuah musola yang dimana bekas pesantren pada saat itu. Sini ada pralon karena di bawah ada sumur untuk penarikan air buat mereka-mereka yang sedang berkebun di lokasi sini, geng. Untuk nyedot air. Kamulah yang bernama hantu ganyang. Apa tujuan dan maksud kamu memecah belah manusia sampai pada berantem antara teman dengan temannya? Saya udah mendengar dari masyarakat, hantu ganyang adalah salah satu hantu yang hobinya masuk ke badan manusia tanpa disadari dirinya sedang dirasuki
dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Entah itu antara anak dan ayah, entah itu antara teman dan teman. Apa tujuan kamu? Menyeret mereka ke neraka. Dan kenapa kamu berkeliaran di sini? Adakah yang menggerakkan atau yang mengelola kamu dari bangsa manusia, yang mempiara kamu? Jadi tujuannya mencari teman masuk neraka gitu. Bila mana saya meminta dengan secara baik-baik, tanpa ada kasar ke kamu, apakah kamu mau menuruti saya? Kenapa tidak? Saya akan tempatkan kamu di tempat yang nyaman dan enak. Yang penting kamu tidak berkeliaran di sini. Apa yang sedang kamu jaga di sini? Manusia-manusia serakah. Maksudnya, banyak manusia yang ke sini mengincar sesuatu. Apa yang diincar mereka? Oh, tidak bisa. Saya perlu tahu, tidak ada rahasia. Kalau kamu sudah muncul di depan saya, itu sudah tidak akan ada rahasia-rahasia lagi. Kamu merasa kepanasan pas saat tadi saya adzan gitu. Jadi kamu hanya mempengaruhi manusia-manusia yang penuh dengan keserakahan. Tapi kamu sadar nggak? Kamu itu udah ikut campur masuk ke alam manusia. Itu udah salah besar. Iya, memang saya juga banyak salah. Saya juga tidak pernah merasa diri saya benar. Kamu mengatakan ke saya munafik. Oke. Setidaknya saya sebagai manusia belajar untuk memperbaiki diri dan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kamu setiap hari hanya membuat manusia dengan manusia itu saling berantem. Itu kesalahan terbesarnya. Makanya saya ikut campur turun di sini. Ada cahaya apa itu, guys? Di atas sana. Cahaya apa ya? Kayak kobaran api loh. Tapi jauh tuh. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin muslim kah? Zaman raja-raja waktu masih ada di tanah ini, maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Distract ya cuy. Loh, ada yang saya genggam tapi nggak ada. Aneh nih geng. Ada yang saya genggam tapi nggak ada ya. Kalau dikepalin seperti saya memegang benda, tapi ketika dibuka nggak ada ya. Enggak. Ini aneh sih. Lantas ngapain ke tangan sayain? Ketika saya genggam ini ada. Seperti megang sesuatu, tapi ketika saya buka, bismillahirrahmanirrahim, gak ada. Loh, kok bisa gitu?
وعبدان وسبيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Dan ini berapa guys? Insinyur Soekarno 1818 apa 1813 ya? Oh, jadi orang-orang serakah itu. Tapi ini posisinya ketika dibalik gini, jadi Garudanya ngadepnya ke sana. Gambar Bung Karno-nya ngadepnya gini. 1813. Gimana menurut teman-teman guys? Miliaran itu harganya, Kang. Wah, jangankan miliaran, ini beneran. Tapi secara simbolis tadi mengatakan menjadikan sumber keberuntungan. Bentar, ini harus ditelaah lagi. Jadi sumber keberuntungan bisa dimanfaatkan untuk menolong orang lain. Para kolektor, adakah kolektor barang-barang kuno? Kalau menurut hantu Ganyang tadi memberikan gambaran bahwasanya, bentar, berarti kalau begitu sebelum Bung Karno ada atau jadi presiden sudah tercetak logam ini, dijual aja, disodakohkan. Saya ngerti maksud daripada bisa menolong orang dan manfaat buat orang banyak itu, dengan kata lain ketika ada yang memaharkan mungkin ke sana arahnya. Tapi saya, bentar, menjadi sumber keberuntungan. Urusan kita beres, hantu Ganyang selesai. Ini yang menjadi inceran. Cuman yang jadi saya heran itu menjadi inceran orang-orang serakah. Mereka mengincar ini, nggak semata-mata mengincar ini berarti. Terus hantu Ganyang tadi mengatakan sangkut pautnya dengan Prabu Siliwangi. Nah itu geng, apakah di zaman itu sudah meramalkan berbentuk logam atau koin bahwasanya negara ini akan terlahir Insinyur Soekarno? Walau alam teman-teman. Ini akan menjadi teka-teki, namanya misteri akan tetap menjadi misteri. Itu yang sering saya sampaikan dan saya wejangkan ke kalian semuanya teman-teman. Kalian tahu nggak, beberapa terakhir kita bolak-balik ke sini, bangunan ini yang masih tetap kokoh, ya, yang wujudnya musola, tapi ini yang wujudnya kobong, dapur sampai ke sana udah pada hancur. Berbeda dengan yang wujudnya ini. Lihat, tekstur daripada kayu-kayunya masih kokoh gitu kan. Perhatikan. Makanya nggak heran keajaiban-keajaiban Allah yang ditunjukkan kepada kita sebagai umat manusia saat dimana ada bencana, tsunami, gempa dan sebagainya. Ada beberapa keajaiban-keajaiban dunia yang membuat di tempat kejadian yang terkena bencana, termasuk kayak musola, itu masih berdiri kokoh, geng. Dalam masa pembuatannya tuh, tempat ini kan pasti sama, bareng. Nggak mungkin bikin ini dulu, ya kan? Tapi ini udah lebih rusak duluan ketimbang tempat ini. Dan ini sudah tidak ada manusia dan aktivitas manusia untuk menghuni tempat ini juga, geng. Masya Allah, ya, luar biasa. Kita sambil jalan ke sana, kita sewaktu-waktu balik lagi ke sini ketika ada sesuatu hal yang menjadi fenomenal lagi, guys.
Saya sering mengatakan semua tempat yang pernah saya kunjungi setelah itu pasti selesai bersih. Namun tidak menutup kemungkinan kalau tempatnya itu tidak langsung dipergunakan dengan sebaik-baiknya, adanya aktivitas manusia, tentunya pasti akan seperti itu lagi. Akan ada penghuni baru lagi dari kalangan alam gaib, cuy. Ya. Makanya rumah atau apapun itu, poin utamanya adalah suatu bangunan itu adalah manusia. Ya. Kalau ada manusia, insya Allah bangunan itu akan tetap kokoh, guys.